Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkuliahan kita hari ini kita akan masih membahas mengenai garis lurus dengan subbab baru, yaitu kedudukan dua garis lurus di dalam ruang berdimensi 3 tentunya. Nah, ada beberapa kedudukan dua garis lurus. Pertama, apakah dua garis lurus itu sejajar, berimpit, berpotongan, ataupun bersilangan. Jadi ada 4 kedudukan dua garis lurus yang akan kita bahas di selanjutnya. Nah, kita bahas satu-satu. Misalkan garis satunya itu persamaannya adalah X, Y, Z sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda 1, A1, B1, C1. Kemudian persamaan dari garis 2 itu adalah X, Y, Z sama dengan X2, Y2, Z2 tambah lambda 2 kali A2, B2, C2. Dimana kita ketahui bahwa X1, Y1, Z1 ini adalah salah satu titik dari garis G1, dan A1, B1, C1 ini adalah vektor arah dari garis pertama. Begitupun dengan garis kedua, X2, Y2, Z2 ini adalah titik G2, dan A2, B2, C2 ini adalah vektor arah dari garis 2. Oke, untuk kedudukan pertama itu adalah garis lurus yang sejajar, dua garis yang sejajar. Garis pertama, garis kedua sejajar jika dan hanya jika vektor arahnya itu adalah sama atau kelipatannya. Jadi kalau vektor arah G1 kelipatan dari vektor arah G2 ataupun sama, maka kedua garis itu dikatakan sejajar, atau bisa dikatakan perbandingan dari vektor-vektor arahnya itu sama ya. Oke, itu untuk garis lurus yang sejajar. Nah, kalau kedudukan yang kedua yaitu garis lurus yang berimpit, selain vektor arahnya sama atau berkelipatan, yang kedua, syarat keduanya itu titik kedua dikurang titik garis pertama itu kelipatan dari vektor arahnya, kelipatan atau sama ya. Nah, jadi kalau X2 kurang 1, Y2 kurang Y1, Z2 kurang C1 itu kelipatan atau sama dengan dari vektor arah kedua garis tersebut, maka sudah dikatakan kedua garis itu berimpit. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Nah, perhatikan. Tunjukkan bahwa garis pertama sejajar dengan garis kedua. G1 sejajar dengan G2 dengan persamaannya. Persamaan garis pertama itu X kurang 7/6 sama dengan Y per 2 sama dengan Z. Sedangkan persamaan dari garis G2 itu X tambah 2/6 sama dengan Y kurang 1/2 sama dengan Z kurang 11. Perhatikan dari vektor arahnya. Setelah kan kita ketahui sebelumnya bahwa persamaan umum dari garis lurus itu kan X kurang X1 per A1 per A ya, Y kurang Y1 per B, Z kurang Z1 per C, di mana A, B, C-nya itu adalah vektor arah dari garis. Jadi sehingga diketahui penyebutnya ini adalah vektor arahnya. Jadi vektor arah garis pertama itu 6, 2, 1, sedangkan vektor arah garis G2 juga sama 6, 2, 1. Nah, jadi kita ketahui bahwa kedua garis ini sejajar. Tapi kita mau buktikan selain sejajar apakah dia berimpit. Perhatikan saat kedua tadi dari dua garis lurus yang berimpit bahwa titik kedua dikurang titik garis pertama itu kelipatan atau sama dengan vektor arahnya. Nah, kita lihat pengurangan titiknya. Titik pertama, dari garis kedua itu untuk X-nya itu X1-nya ada, X2-nya adalah minus 2 ya, minus 2 karena X kurang min 2, berarti min 2 dikurang 7
min 11. Kemudian ini 1 dikurang 0, 1. Kemudian ini titik set 2-nya itu 11 kurang 0, 11. Berarti min 11, 1, min 9, 1, 11. Ternyata dia bukan kelipatan atau sama dengan dari vektor arahnya, yaitu 6, 2, 1. Jadi garis pertama dan garis kedua itu hanya sejajar dan tidak berimpit. Nah, andaikan dia sama atau dia merupakan kelipatan dari vektor arahnya, maka selain dia sejajar, selain G1 dan G2 sejajar, G1 dan G2 juga berimpit. Selanjutnya, kedudukan yang ketiga, yaitu garis lurus yang berpotongan atau bersilangan. Garis satu saling berpotongan atau bersilangan dengan garis kedua jika dan hanya jika vektor arah kedua vektor arahnya bukan tidak sama atau bukan kelipatannya. Nah, kalau G1 dan G2 berpotongan, maka G1 dan G2 itu mempunyai titik potong yang sama ya. Nah, kalau G1 dan G2 punya titik potong, maka G1 dan G2 dikatakan berpotongan. Tetapi jika G1 dan G2 tidak mempunyai titik potong, maka G1 dan G2 saling bersilangan. Nah, bagaimana kita tunjukkan apakah dia mempunyai titik potong atau tidak? Nah, pertama, kalau dia punya titik potong, maka anggap titik potongnya itu adalah X0, Y0, Z0. Kalau dia merupakan titik potong, otomatis X0, Y0, Z0 ini adalah anggota atau titik dari garis pertama sekaligus titik dari garis kedua. Nah, sehingga kita bisa buat persamaannya seperti ini. X0, Y0, Z0 sama dengan X1, Y1, Z1 1 tambah lambda 1, A1, B1, C1. Sama untuk persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua, X0, Y0, Z0 sama dengan X2, Y2, Z2 tambah lambda 2, A2, B2, C2. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 ini kita samakan. Jadi ini persamaan pertama sama dengan persamaan kedua. Sehingga kalau kita samakan ini, maka kita dapat persamaan titik 1, titik 2 ini dengan titik 3 ini. Jadi kita dapat A1 lambda 1 kurang A2 lambda 2 sama dengan X2 kurang X1 untuk I1. Kemudian B1 lambda 1 kurang B2 lambda 2 sama dengan Y2 kurang Y1 ini untuk I2. Kemudian C1 lambda 1 kurang C2 lambda 2 sama dengan Z2 kurang Z1 ini untuk I3. Nah, ini kita dapat persamaan, ini namanya persamaan garis perpotongan antara garis G1 dengan G2. Nah, misalkan syarat G1 dan G2 itu berpotongan adalah nilai determinannya sama dengan 0. Nilai determinan yang mana? Nilai determinan dari persamaan I1 sampai I3 ini. Nah, kita lihat ini kan A1 seperti halnya koefisiennya dari lambda 1 dengan lambda 2. Ini A1 min A2 minus X2 kurang X1, kemudian B1 kurang B2, kita ambil ya ini koefisien dari lambda 1 dengan lambda 2. Kemudian sama dengannya. Karena kalau kita pindahkan ke ruas kiri ini yang semuanya yang di ruas kanan, kalau pindahkan ke ruas kiri otomatis dia bernilai negatif. Jadi minus X2 kurang Y1 minus Y2 kurang Y1 minus Z2 kurang Z1. Kalau kita dapatkan determinannya ini sama dengan 0, maka sudah pasti garis pertama dan garis kedua berpotongan.
Tetapi kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka dikatakan garis pertama dan garis kedua ini saling bersilangan. Jadi kita harus buktikan dulu apakah determinannya 0 atau bukan. Kalau determinannya 0, maka dikatakan berpotongan. Kalau tidak sama dengan 0, maka dikatakan kedua garis itu bersilangan. Oke, kita maju ke contoh. Tunjukkan bahwa garis 1 berpotongan dengan garis 2. Kemudian jika berpotongan, maka tentukan titik potong kedua garis tersebut. Jadi kita dulu tunjukkan apakah determinannya sama dengan 0 atau tidak. Kalau dia sama dengan 0, maka garis 1 dan garis 2 ini saling berpotongan. Kalau tidak, berarti dia bersilangan. Oke, diketahui persamaan garis pertamanya ini, kemudian persamaan garis keduanya yang ini. Kita lihat vektor arah dari G1 dengan garis 2 ini bukan kelipatannya atau sama dengan ya 2-3 8 dengan 1-4 7. Sudah dikatakan bahwa dia kedua vektor arah ini tidak sebanding, sehingga bisa dikatakan bahwa garis pertama dan garis kedua ini saling berpotongan atau saling bersilangan. Sekarang kita lanjut menunjukkan apakah dia berpotongan atau tidak. Nah, kita buat persamaan seperti ini. 2 lambda 1 kurang lambda 2 sama dengan 4 kurang 1. Jadi vektor arah dari ini 2 lambda 1 kurang 1 lambda 2. 2 lambda 1 kurang 1 lambda 2 sama dengan 4 kurang 1. Jadi titik kedua dikurang titik pertama. Ini untuk persamaan I1. Kemudian persamaan I2 nya min 3 lambda 1 dikurang minus 4 lambda 2. Minus ketemu minus jadinya plus ya. Jadi di sini 4 lambda 2. Kemudian min 3 dikurang min 1 atau min 3 tambah 1. Ini sama dengan min 2. Selanjutnya 8 lambda 1 dikurang 7 lambda 2. Ini 7 lambda 2 sama dengan min 1 dikurang min 10. Jadi bisa dikatakan min 1 tambah 10 sama dengan 9. Oke, kita buat matriksnya untuk mencari determinannya. Jadi 2 min 1 min 3 min 3 4 2, kemudian 8 min 7 min 9. Oke, kita terserah kalian mau pakai cara apa. Kalau ini saya pakai cara mencari determinan sepanjang baris pertama. Kalau kalian mau pakai yang menambahkan dua kolom di sini boleh, terserah kalian mau cari determinannya dengan memakai cara apa. Kalau saya ini sepanjang baris pertama. Masih ingat kan waktu perkuliahan Jabar kemarin? Oke, sehingga kita dapatkan bahwa determinannya itu sama dengan 0. Karena determinannya sama dengan 0, berarti sudah dikatakan, sudah terbukti bahwa garis pertama dan garis kedua itu saling berpotongan. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, tentukan titik potong kedua garis tersebut. Bagaimana cara mencari titik potongnya? Maka selanjutnya menentukan titik potongnya dari persamaan I1 dan I2. Kita tentukan nilai lambda 1 dan lambda 2. Jadi kita lakukan eliminasi substitusi untuk mencari nilai lambda 1 dan lambda 2-nya. Setelah kita melakukan eliminasi substitusi, didapatlah lambda 1 sama dengan 2 dan lambda 2 sama dengan 1. Kemudian kita substitusi ke persamaan pertama untuk lambda 1 sama dengan 2.
didapat titik potongnya itu 5 minus 7, 6. Nah kemudian kita juga substitusi lambda 2 sama dengan 1 ke persamaan 2. Didapat juga titik potongnya itu 5 min 7, 6. Sehingga karena titik potongnya sudah sama, x0, y0, z0 nya sama, maka ini merupakan titik potong dari garis pertama dan garis kedua. Oke, pembahasan yang kedua kita atau sub kedua kita pada hari ini adalah kedudukan garis lurus dengan bidang rata. Kalau kedudukan dua garis tadi itu ada 4, nah sekarang kedudukan garis dengan bidang itu ada 3. Pertama, apakah garis dan bidangnya itu sejajar? Kemudian apakah garis dan bidangnya itu tegak lurus? Kemudian kedudukan yang ketiga, apakah garisnya itu terletak seluruhnya pada bidang? Nah pertama kita bahas pandang garis G dengan vektor arahnya itu A, B, C, dan pada bidang itu mempunyai vektor normal M, dimana vektor normalnya itu A besar, B besar, C besar ya. Masih ingat kemarin untuk vektor normal dari bidang rata. Vektor normal bidang rata itu selalu apa? Selalu tegak lurus terhadap bidang. Jadi N ini vektor normal ini selalu tegak lurus dengan bidang. Itu catatan penting. Oke, pertama, jika garis C sejajar dengan bidang rata, maka vektor arahnya itu tegak lurus dengan vektor normal bidang. Jadi vektor arah dari garis tegak lurus dengan vektor normal. Coba imajinasikan ada bidang, kemudian bidangnya itu mempunyai vektor normal yang tegak lurus terhadap bidangnya. Kemudian ada garis lurus, di mana garis lurus ini sejajar dengan bidang. Nah, sehingga misalkan di bawah di sini ada bidang, kemudian di atas ada garis. Kemudian ini vektor normal bidang ini dia tegak lurus dengan bidang. Otomatis vektor arahnya dari garis ini juga tegak lurus dengan vektor normal bidang. Nah, kalau dia tegak lurus, maka perkalian dot antara kedua vektor ini sama dengan 0. Atau bisa dilihat persamaannya seperti ini. Kalau garis sejajar dengan bidang. Kemudian kedudukan yang kedua, kalau garis tegak lurus dengan bidang, maka vektor arah dari garis sama dengan vektor normal dari bidang atau kelipatannya, atau bisa dikatakan perbandingan dari vektor arah G dengan vektor normal N itu sama atau sebanding. Itu untuk tegak lurus. Nah, kemudian kalau garis G terletak seluruhnya pada bidang rata, maka terpenuhi juga bahwa vektor arah A tegak lurus dengan vektor arah vektor normal bidang. Atau bisa juga dikatakan bahwa A dot N sama dengan 0. Dan sebaran titik P pada G harus terletak pula pada bidang P. Oke, contohnya. Tentukan persamaan bidang yang melalui titik P 43-1 dan tegak lurus terhadap garis X kurang 1/2 sama dengan 2 kurang Y
Nah, kalau 2 kurang Y berarti vektor arah B-nya itu apa? -1 ya, karena semuanya ini kan 2 kurang Y per 1. Nah, kalau kita balik Y kurang 2, maka penyebutnya juga jadi -1. Sama dengan Z tambah 3 per 3. Oke, jadi pertanyaannya ini alurnya, tentukan persamaan bidang, di mana persamaan bidang ini melalui titik P, kemudian bidang ini juga tegak lurus terhadap garis ini. Maka kita bisa tentukan persamaan bidangnya. Pertama yang diketahui adalah vektor arah dari garis, itu adalah 2, -1, 3. Kemudian karena bidang tegak lurus terhadap garis, maka vektor arah sama dengan vektor normal. Ini ya tadi tegak lurus, maka A sama dengan S. Otomatis vektor normalnya itu juga sama, yaitu 2, -1, 3. Kemudian dia melalui titik 4, 3, -1. Jadi kita substitusi saja. Masih ingatkan persamaan bidang A kali X kurang Y1 tambah B kali Y kurang Y1 tambah C. Ini C, A, B, C itu adalah vektor normal kan, kali Z tambah 1 kurang Z1, itu sama dengan 0. Sisa kita substitusi titik P ini. Didapatlah persamaan bidangnya itu adalah 2X kurang Y tambah 3Z kurang 2. Oke, itu untuk contoh kedudukan bidang dengan garis. Selanjutnya kita bahas subbab ketiga untuk materi kita hari ini adalah jarak. Nah, ada beberapa yang akan kita bahas antara yaitu jarak antara titik dan garis, itu pertama. Kemudian yang kedua, jarak antara dua garis yang sejajar. Kemudian yang ketiga, jarak antar garis yang saling bersilangan. Jadi ini ada 3 pembahasan untuk subbab jarak. Pertama kita bahas jarak titik terhadap garis. Nah, misalkan titik P itu diketahui X1, Y1, Z1, kemudian garis G diketahui persamaannya ini. Kemudian untuk mencari jarak titik P terhadap G, gunakan prosedur sebagai berikut. Pertama, tentukan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus dengan G. Jadi kita mau menentukan dulu persamaan bidang yang melalui titik P dan tegak lurus dengan G. Seperti cara contoh 3 tadi. Kemudian langkah kedua, tentukan titik tembus garis terhadap bidang. Artinya ini titik tembus adalah titik yang dimana garis G ini menembus bidang. Nah, kalau garis menembus bidang tentu dia mendapatkan titik. Nah, titik itu dinamakan titik tembus. Atau perpotongan antara titik garis dan bidang yang berada di P ini. Bidang di mana titik P ini berada. Kemudian langkah ketiga itu gunakan rumus jarak antar dua titik. Dua titik ini adalah titik tembus dan titik P. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh. Pertama, tentukan jarak titik P terhadap garis G, di mana titik P-nya itu adalah 4,53 dan garis G-nya itu yang ini. Nah, langkah pertama kita menentukan titik P yang tegak lurus dengan G dengan cara yang sama tadi di contoh ketiga. Seperti
saja kita substitusi 4 min 5 3 seperti cara contoh 3 tadi ya. Sehingga kita dapat persamaan bidangnya itu adalah 3x kurang 4y tambah 5z kurang 47 sama dengan 0. Kemudian langkah kedua, menentukan titik tembus garis terhadap bidang. Ini diketahuikan bahwa persamaan bidangnya itu adalah x sama dengan titik ditambah vektor arah kali lambda. Ini adalah persamaan garis, persamaan umum garis. Sehingga kita lihat bahwa vektor arahnya itu kan tadi 3 min 4 5. Kemudian titiknya itu adalah 5 min 3 min 6. Jadi kita dapat x sama dengan 5 tambah 3 lambda, y sama dengan min 3 kurang 4 lambda, z sama dengan min 6 tambah 5 lambda. Atau kita ubah persamaan umum ini menjadi persamaan parameter. Kemudian substitusi persamaan 2 ini, persamaan garis ini ke persamaan bidang. Jadi kita substitusi x, y, z-nya ini ke persamaan bidang. Sehingga kita dapatkan seperti ini. 3 kali 5 tambah 3 lambda. Jadi 3x kan berarti x-nya kita substitusi dengan 5 tambah 3 lambda. Y sama dengan min 3 kurang 4 lambda, kita substitusi di sini. Kemudian z-nya adalah min 6 tambah 5 lambda kurang 47 sama dengan 0. Sehingga kita proses kali masuk, kemudian kita jumlahkan yang sukunya sama, sehingga kita dapat 50 lambda kurang 50 sama dengan 0. Sehingga kita dapat lambdanya sama dengan 1. Kemudian langkah selanjutnya kita substitusi lambda sama dengan 1 ini ke persamaan garis. Persamaan garis, persamaan parameter garis atau persamaan 2 ini. Sehingga kita dapatlah x, y, z-nya itu adalah 8 kurang 7 kurang 1. Nah, 8 min 7 min 1 ini merupakan titik tembus garis terhadap bidang. Bidang yang kita tentukan tadi persamaannya di langkah pertama. Nah, itu adalah titik tembusnya. Sekarang langkah ketiga, kita cari jarak antara titik tembus terhadap titik P atau kebalikannya. Nah, kita ketahui sebelumnya untuk mencari jarak antar dua titik ini adalah rumusnya. Masih ingatkan di perkuliahan pekan ketiga. Nah, ini adalah jarak antar dua titik. Rumus mencari jarak antar dua titik. Sehingga kita substitusi titik P dengan titik tembusnya, kita dapatlah jaraknya adalah akar 36 atau sama dengan 6 dalam satuan jarak. Jarak antara kedua titik ini bisa dikatakan bahwa sama dengan jarak antar titik P terhadap bidang G. Jarak antara titik P terhadap garis G tadi. Oke, selanjutnya jarak yang kedua yaitu jarak dua garis yang sejajar. Ini ada tahap tambahan di jarak antar titik dan garis tadi. Nah, pertama kita tentukan dulu titik pada G1 atau titik pada G2, salah satunya. Kemudian kita gunakan prosedur mencari jarak titik terhadap garis. Prosedur pada jarak pertama tadi, pembahasan pertama. Nah, misalkan kita tetapkan titik pada G1, maka kita cari
jarak antara titik G1 terhadap garis G2. Nah, kemudian kalau kita tetapkan titik pada garis G2, maka kita mencari jarak antara titik di G2 terhadap garis pertama. Jadi terserah kita mau tetapkan titiknya di mana, titik G1 atau titik di G2. Tulis saja 202, sehingga kita dapat persamaan bidangnya itu ya adalah 2x tambah 3y tambah z kurang 6 sama dengan 0. Ini adalah persamaan bidang. Selanjutnya kita carilah, tentukan dulu persamaan parameter garis kedua. Persamaan parameternya itu adalah x sama dengan 2 lambda karena titik x1 nya 0. Kemudian y-nya sama dengan 4 tambah 3 lambda karena ini 4, kemudian vektornya 3 lambda. Kemudian z sama dengan 8 ditambah 1 lambda atau 8 ditambah lambda. Ini adalah persamaan kedua atau persamaan parameter garis kedua. Kemudian seperti cara tadi, cara yang sama, kita substitusi persamaan parameter ini ke persamaan bidang yang didapat di langkah kedua. Didapatlah persamaannya, setelah kita substitusi, kita dapat lambdanya itu sama dengan min 1. Karena 14 lambda ditambah 14 sama dengan 0, maka lambdanya sama dengan minus 1. Langkah selanjutnya apa? Kita substitusi lambda sama dengan min 1 ke persamaan 2 ini. Maka itulah titik tembusnya, titik tembus terhadap bidang. Setelah kita substitusi, didapatlah titik tembusnya yaitu min 2, 1, dan 7. Kemudian langkah selanjutnya kita mencari jarak antara titik 202 dengan titik tembus min 2, 1, 7. Dengan cara yang sama tadi, maka didapatlah jarak dari antara garis pertama dengan garis 2, di mana garis 1 dan garis 2 itu saling sejajar, yaitu sama dengan akar 42 satuan jarak. Oke, jarak yang ketiga yang akan kita bahas adalah jarak dua garis yang bersilangan. Tentunya kita harus tahu dulu apakah garis tersebut bersilangan atau berpotongan. Berarti kita dulu buktikan apakah kedua garis itu berpotongan atau bersilangan. Kalau dia bersilangan, maka kita bisa mencari jarak kedua garis tersebut. Kalau berpotongan kan berarti garis tersebut tidak mempunyai jarak atau jaraknya sama dengan 0. Nah, langkah-langkahnya itu prosedurnya untuk mencari jarak antara dua garis yang bersilangan. Pertama, tentukan bidang yang melalui garis pertama dan sejajar dengan garis kedua. Jadi kita tentukan dulu persamaan bidang yang melalui garis pertama dan sejajar dengan garis kedua. Kemudian yang kedua, tetapkan titik P pada garis pertama atau garis kedua. Kalau kita tetapkan titik P-nya pada garis pertama, maka kita akan mencari jarak antara kalau kita menentukan bidang P yang melalui G1 dan sejajar G2, maka kita tetapkan titik P ini pada G2. Nah, kalau kita sudah tetapkan titik P pada G2, maka kita mencari jarak antara titik P ini terhadap bidang V. Kalau kita cari jarak antara titik P terhadap bidang V ini sama saja dengan mencari jarak antara dua garis yang bersilangan. Kenapa? Karena bidang V ini kan dia melalui garis pertama, kemudian sejajar dengan garis kedua. Kemudian
Titik P ini kan titik P ini berada pada garis G2. Jadi untuk mencari jarak antara G1 dan G2 ini cukup kita tentukan jarak antara titik P dan dengan bidang P. Nah, masih ingat mencari jarak antara titik P dengan jarak antara titik terhadap bidang? Nah, ini adalah rumusnya, yaitu AX1 tambah BY1 tambah C Z1 tambah D per akar A2 A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, itulah pembahasan mengenai jarak antara dua garis yang bersilangan. Kemudian untuk tugasnya kalian itu mencari contoh soal mengenai jarak antara dua garis yang bersilangan. Kemudian selesaikan sesuai dengan prosedur-prosedur yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi ada 3 prosedurnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Silakan kerjakan tugas dan dikumpul pekan depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.